Halo semua, balik lagi bersama aku Maya. Channel ini kita banyak membahas tentang kehidupan remaja, baik yang terjadi di sekolah maupun terjadi di luar sekolah. Hari ini kita akan bahas tentang hal yang buat temanku memukulku atau mencubitku di saat aku bertanya sesuatu kepadanya. Kamu pernah nggak di posisi kamu tanya sesuatu tapi teman kamu marah, memukul, mencubit, bahkan jadi nggak cakapan? Dan itu akan berlanjut dan pertemanan akan hilang. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Oke, kita mulai dari ceritanya. Beberapa hari yang lalu saya ngajar di ruangan kelas. Terus pembelajaran berlangsung dengan kondusif hingga pada akhir ada dua orang di belakang mau bertengkar, si Anton sama si Bobby. Si Anton ini merasa tidak nyaman di saat si Bobby bertanya tentang ibunya. Si Bobby-nya bilang dia cuma nanya kabar ibunya aja, sehat apa enggak. Bu, saya hanya menanyakan kabar ibunya aja, masa nggak bisa? Masa dia langsung cubit? Masa langsung mukul? Untungnya dalam masalah ini tidak terjadi pertengkaran yang lebih lanjut. Si Bobby ini nggak membalas perlakuannya si Anton tadi. Kenapa sih? Ada pertanyaan yang menurut kita gampang untuk dijawab sedangkan orang lain tidak nyaman. Bisa itu berkaitan dengan orang tua, dengan sahabat kita misalnya, dengan abang kakak, atau tentang siapapun yang membuat kita merasa tidak nyaman. Oke, kalau misalnya kamu nanyain sesuatu kepada teman kamu dan dia membuat ekspresi seperti tidak nyaman tentang pertanyaan kamu perlu tahu alasannya dan strategi apa untuk buat pertemanan kalian tetap bisa berjalan dan nggak saling bentrok gitu ya kan. Oke, yang pertama, teman kamu memang berhak untuk tidak nyaman atas pertanyaan dari kamu, karena kita nggak tahu cerita seseorang itu dalam kehidupannya. Apakah dia pernah disakiti ibunya misalnya, terus ibunya pergi, atau dia disakiti oleh ayahnya dan ayahnya pergi meninggalkan keluarga, atau apapun tentang teman perempuan mungkin, atau teman laki-laki, atau saudara gitu kan. Berarti dia merasa tidak nyaman, dia berhak atas ketidaknyamanan yang terjadi. Poin yang kedua, pertanyaan yang menurut kita biasa-biasa aja itu mungkin gak biasa buat orang lain. Pertanyaan tentang ibu itu ya ibu kita baik-baik aja gitu kan, selalu ada di rumah, tapi nggak gitu dengan ibu orang lain, nggak gitu dengan mama orang lain. So jangan, pertanyaan yang gampang buatmu bisa jadi nggak gampang buat orang lain. Kita perlu belajar tentang emosi dan strategi. Di saat kita menanyakan tentang sesuatu tanpa pikir panjang kepada orang lain, langsung ada yang pertanyaan yang ada di otak langsung aja kita lontarkan, itu termasuk emosi. Sedangkan strategi, kita harus memiliki step gitu ya kan, poin per poin untuk menanyakan sesuatu. Semisal kita harus butuh yang namanya persetujuan dari orang lain. Misal, Anton, aku bisa nanya nggak tentang ibumu? Anton, aku bisa nanya nggak tentang bapakmu gitu kan. Kalau dia setuju, silahkan lanjutkan pertanyaanmu. Kalau misalnya dia nggak setuju, berarti tidak usah untuk dilanjutkan, biar kalian tetap berteman. Atau dia bikin pilihan, kalau bisa aku jawab ya aku jawab, kalau enggak ya nggak apa-apa lah ya, tanya gitu kan. Oke, kalau misalnya dia setuju dengan hal itu, kamu tanya aja, dan dia berhak menjawab dan untuk tidak menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang masih belum selesai di hati yang mungkin akan menyebabkan dia menjadi sedih atau menjadi down atas pertanyaanmu. Dan kamu kan pertanyaanmu yang kamu pilihkan tadi kan bukan untuk menyakiti temanmu kan. Kalau untuk menyakiti ya berhenti aja gitu kan, nggak usah dilanjutin. Poin yang penting dalam video ini, cara menghadapi teman yang tiba-tiba mukul atau yang tiba-tiba mencubit kamu di saat kamu bertanya tentang sesuatu. Yang pertama, tadi poinnya, teman kamu berhak merasa tidak nyaman dengan pertanyaanmu. Yang kedua, pertanyaan yang menurutmu biasa aja mungkin tidak oke untuk temanmu. Dan yang ketiga, kamu harus belajar namanya emosi versus strategi. Jadi kalau kamu punya sesuatu untuk ditanyakan di otakmu, jangan langsung tanya
ya kan, harus punya strategi dulu. Kamu tanya dulu persetujuan dari temanmu, dia setuju untuk ditanyakan atau tidak. Oke, so thank you udah nonton video ini ya. Semoga kamu dan teman kamu tetap langgeng pertemanannya, kamu ngerti temanmu mengerti kamu mengerti temanmu, dan see you in next video. Bye.